Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada malam ini kita mencoba mengkorelasikan antara Ramadan dengan akhlak ya. Saya mengambil pendapatnya Imam Ibnu Qayyim bahwa ada 4 pilar membangun akhlak yang mulia. Dari sini coba kita korelasikan dengan suasana Ramadan. Ya. Apa kata Ibnu Qayyim? Pertama, akhlak itu sebenarnya katanya Ibnu Qayyim itu adalah proses perbaikan diri, ya. Self improvement yang berkelanjutan, yang sustainable gitu. Jadi sama dengan iman tuh bisa turun, bisa naik, bisa turun. Sama dengan akhlak. Makanya harus sustainable katanya yang Ibnu Qayyim itu, harus berkelanjutan. Oh, saya turun, akhlak saya sekarang jelek. Harus sustainable, diperbaiki lagi. Self improvement yang sustainable, yang berkelanjutan seperti itu, terus menerus. Ya. Katanya Ibnu Qayyim itu pertama adalah pilar kesabaran, as-sabr. Ya. Ramadan melatih kita untuk bersabar. Anak-anak ini kan dia bersabar. Puasa itu berat, tapi dia mencoba untuk bersabar untuk melakukan puasa Ramadan. Ya. Menahan lapar, menahan haus. Ya. Yang dewasa juga kayak gitu. Lebih berat lagi. Menahan puasa mata, menahan puasa pikiran, menahan puasa hati, menahan puasa telinga dan sebagainya untuk tujuannya untuk kebaikan. As-sabr. Ketika ada ujian, dia sabar. Juga sabar dalam ketaatan. Salat tarawih ini menunjukkan kalian itu taat pada Islam, pada ajaran Islam. Kenapa? Dengan sabar, biasanya nggak tarawih, leha-leha, sekarang tarawih. Itu ujian kesabaran, as-sabr. Ini akhlak mulia. Ya. Coba kalian lihatlah sekarang ini masjid-masjid, tambah penuh apa enggak? Semakin ke tengah ini. Itu ujian ketaatan sebenarnya. Nah, Ramadan melatih kita untuk as-sabr, untuk sabar. Itu, dan banyak lagi contohnya sebenarnya kalau kita kembangkan ya. Kedua, katanya Ibnu Qayyim, pilar keberanian atau as-saja'ah. Ya. Yaitu kemampuan mengendalikan diri ya dari nafsu di bawah bimbingan akal dan iman. Cobalah perkelahian, perseteruan, peperangan sekarang ini itu sebenarnya kan gambaran bahwa banyak orang nggak bisa mengendalikan diri. Sok jagoan kan, itu kan sebenarnya kan nggak bisa mengendalikan diri gitu loh maksudnya. Seandainya kan mengalah belum tentu kalah toh. Sok lemah belum tentu lemah beneran. Ya. Jadi seandainya ada yang mengalah satu saja, tidak akan terjadi perseteruan, tak akan terjadi perkelahian dan peperangan dan sebagainya. Ya. Tapi karena sama-sama sok jagoan, nggak bisa kendalikan diri, nafsu diri, akhirnya terjadi hal-hal seperti itu. Ya. Berani juga berarti jujur. Ya. Berani untuk jujur. Ramadan berarti kita untuk jujur. You know? Kamu curi-curi makan saja, nggak ada tahu ya, itu ketawa yang anak-anak kan. Saya nggak tahu ketawanya kan dengan ketawa bener apa enggak ini. Ya, jujur itu berani untuk jujur. Ramadan berarti itu, ya. Melatih juga tanggung jawab, ya. Tanggung jawab pada diri sendiri dan lain sebagainya. Banyak contoh-contoh yang mungkin kita bisa kembangkan nanti.
Ketiga, pilar keadilan atau al-adl, ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bertindak proporsional, jujur, ya, tidak zalim dan amanah, itu adil. Ya. Mungkin konteks ini sering kita dapatkan pada kekuasaan, ya, kekuasaan. Meskipun juga di rumah juga bisa sih, ya. Jadi orang yang nggak proporsional, nggak bisa menempatkan diri, itu namanya tidak adil. Ya. Nah, Ramadan latih kita untuk itu, untuk adil pada diri sendiri. Contoh nih, adil pada diri sendiri. Waktunya buka, kita nggak cepat-cepat buka, itu nggak adil pada badan kita. Padahal Rasul mengatakan kalau berbuka secepat-cepatnya, ya. Atau tidak sahur, itu juga gak adil pada diri sendiri. Kenapa? Karena badan kita tuh butuh untuk itu, untuk nutrisi, untuk kekuatan ketika kita puasa. Nah, hal kecil seperti ini harus kita perhatikan, seperti itu. Yang keempat, katanya Ibnu Qayyim, pilar kesucian atau al-iffah. Ya. Contohnya menjaga kehormatan diri, ya. Tidak berkata kotor. Kalau orang terbiasa berbahasa kotor, ya, pasti orang kan nyangkanya bukan ke kita, toh. Atau sering bohong, kata-katanya sering bohong, itu pasti kita tidak akan dihormati oleh orang lain. Makanya perlunya pilar kesucian di sini, ya. Sopan, ya, juga menjaga pandangan, ya. Ada cewek cantik nih, bagi yang masih masih bujang, ada cewek cantik dilihat terus, itu kan kamu berarti nggak bisa menjaga kesucian diri, ya. Dan banyak lainnya contohnya seperti itu. Ini 4 pilar kata Ibnu Qayyim tentang untuk membangun sebuah akhlak mulia. Mudah-mudahan dengan Ramadan kita ini kita bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.